Coba minggu kemarin membahas tentang apa? Lingkungan sekitar. Berkenal dengan alam. Segala yang berguna. Berkenalan dengan alam. Alam menyediakan berbagai macam kebutuhan. Sumber daya mulai dari air, udara, tanah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, interaksi ini menyebabkan adanya pencemaran lingkungan, mulai dari udara, tanah, air. Jadi pencemaran itu maksudnya zat tertentu yang merusak lingkungan. Contohnya apa? Karbon dioksida, terus yang biasa buat cuci, sabun, limbah pabrik itu mencemari lingkungan. Nah, saya cara menjaga lingkungan itu gimana? Contohnya apa? Ya, boleh. Krisna, apa? Cara menjaga lingkungan? Tidak membuang sembarangan. Buat apa di sungai? Lucu. Coba cara menjaga lingkungan. Oke, nah sekarang itu akan membahas tentang interaksi sosial dengan menggunakan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning sama GBL. Tujuannya itu untuk kalian agar bisa mengetahui pengertian interaksi sosial, syaratnya, serta jenisnya. Coba di sini kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Jadi manusia itu disebut makhluk sosial karena butuh orang lain, butuh kerjasama, butuh semuanya. Membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari kerjasama, interaksi, dan lain sebagainya. Nah, coba interaksi itu apa? Interaksi. Ya, boleh. Interaksi apa? Interaksi. Ngobrol.
Wow, Anda ada interaksi sosial apa? Interaksi sosial. Wah, tepuk tangan. Oke, diulang lagi. Interaksi sosial itu contohnya kita berhubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan orang lain. Bisa dari jabat tangan, berbicara, berjabat tangan, terus saling menyapa, itu namanya interaksi sosial. Berteman dengan orang lain. Terus syarat interaksi sosial ada dua. Yang pertama kontak sosial. Kontak sosial itu cara kita berteman dengan cara langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu tatap muka, berbicara, berpidato itu langsung tatap muka. Kalau secara tidak langsung itu melalui media sosial. Coba media sosial apa yang sering digunakan di kelas ini? WhatsApp. Biasanya tentang apa? Hati-hati ya, momen kalau kemudian yang kedua itu komunikasi. Coba komunikasi itu apa? Komunikasi itu apa? Ngobrol. Oke. Ya, komunikasi itu artinya menyampaikan. Ada yang memberi informasi, ada yang menerima informasi. Ada yang menyampaikan suatu pesan, ada yang menerima pesan. Nah, itu namanya komunikasi. Terus yang ketiga ada interaksi sosial. Jenisnya itu ada dua. Yang pertama asosiatif,
interaksi sosial asosiasi itu ada akomodasi. Akomodasi. Akomodasi itu artinya dua budaya yang menyatu tetapi tidak menghilangkan budaya lama atau tidak menciptakan budaya baru. Contohnya masjid tuh, kubahnya berbentuk seperti candi. Nah itu namanya akomodasi. Kemudian yang terakhir ada asimilasi. Bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang menciptakan budaya baru. Contohnya pernikahan, ada Jawa sama Sunda. Anaknya bisa Jawa, bisa juga Sunda. Nah itu namanya asimilasi. Jawa, Sunda. Dan terakhir ada interaksi disosiatif. Disosiatif itu negatif, artinya interaksi yang menyebabkan adanya perpecahan. Ada 3 macam. Debat. Kompetisi. Ini bukan tulisan. Iya. Debat. Ada 3. Yang pertama itu kompetisi, kontravensi, sama konflik. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Kompetisi itu artinya apa ya? Ya, betul. Tahu tuh. Iya, persaingan boleh. Ya. Kompetisi itu artinya lomba, memperebutkan sesuatu. Contohnya kebersihan. Lomba kebersihan kelas. Misalkan kelas ini kelas D yang menang. Menangis. Kelas activity, contoh menangis. Iya, nah itu lomba itu menyampaikan adanya persaingan sehingga memecahkan persatuan. Saling berantem, saling ejek-ejekan. Oh saya ini nih padahal kelas D ini masih kotor. Kenapa ini menang? Kenapa juara? Nah itu namanya kompetisi, menyebabkan adanya konflik atau perang. Terus yang kedua kontravensi. Kontravensi ini sering dilakukan oleh kalian. Contohnya apa? Saling mengejek. Atau namanya kontravensi. Kontravensi itu perasaan tidak senang, iri dengki, mencaci, atau provokasi, itu namanya kontravensi. Terus yang terakhir ada konflik. Konflik itu sebuah interaksi yang menyebabkan adanya luka, bisa menyakiti secara fisik maupun non fisik. Contohnya, kalau misalkan non fisik itu membuli. Kemudian yang kedua memukul, itu namanya konflik. Nah sekarang ada yang ditanya dulu kak dari coba ibu tanya hari ini dapat apa? Apa tuh?
Asik, foto dulu nih, asik. Kamu lagi di video? Iya sih. Sumpah aku deket banget tadi. Aku dong yang tinggi. Asik. HP-nya keren-keren. Kau singko HP. Oke, HP-nya mana? HP-nya apa? Cap tunjuk mau memilih kan? 16 HP, oi. Ini barisan. Wow.
Ulang katanya penyebabnya apa? Menuduh. Sama. Terus solusinya? Apa tadi ulang? Menghentikan pertengkaran, saling memaafkan, dan mengganti tanaman milik Pusari. Iya, boleh. Dah, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Izinkan kami memperkenalkan diri dari Siap. Perkenalkan nama saya Novita Sari. Perkenalkan nama saya Claudia. Perkenalkan nama saya Ahmad Sukuti. Soal Adi dan Budi berselisih karena saling ejek di media sosial kelas. Awalnya hanya bercanda, tetapi lama-lama menjadi serius hingga membuat suasana kelas tidak nyaman. Penyebabnya Menyebabkan saling ejek di media sosial. Solusi saling meminta maaf agar suasana kelas nyaman. ada yang sama ya? Ada beda? Ada yang beda nggak? Ada. Di solusi biasanya. Yang penting kan Apa solusinya? minta maaf, Oke, boleh. Oke, dengerin dulu. Jadi permasalahan yang ada itu penyebabnya karena salah komunikasinya kurang. Terus jangan saling menyalahkan, harus ada aturan tegas. Sanksi sosial bisa berupa denda ataupun teguran. Nah, itu contoh penyebab dan juga cara mengatasi adanya konflik. Saling memaafkan dan juga tidak boleh egois.